Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah memberikan waktunya berkesempatan untuk datang di Zoom hari ini. Saya sebagai moderator bertujuan untuk memastikan kita memiliki diskusi yang terbuka dan produktif. Jadi, mari kita mendengarkan dengan teliti dan menghargai pandangan yang beragam, tetapi tetap fokus pada topik kita hari ini. Topik kita hari ini yaitu cara membaca laporan SEO dan menindaklanjuti hasil dari analisa tersebut. Jadi hari ini akan dipaparkan oleh pemateri kita yaitu Mas Eka Prasetya, maaf. Bisa kita mulai pemaparannya. Silakan Mas Eka. Oke, baik. Terima kasih Mbak Heni Salaina. Perkenalkan teman-teman, nama saya Eka Prasetya. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi dan tugas UTS tentang cara membaca report CEO dan menindaklanjuti hasil analisis. Langsung saja saya paparkan. Pertama-tama saya menjelaskan sejarah Google Search Console terlebih dahulu. Istilah Google Search Console atau GSC mungkin bukan lagi istilah asing bagi para pengelola situs website. Google Search Console merupakan fitur gratis yang disediakan oleh Google untuk membantu pemilik website dalam memonitor performa dan traffic situsnya. Tools yang dulunya bernama Google Webmaster Tools ini juga bisa digunakan untuk memperbaiki masalah yang terjadi pada website. Lalu, bagaimana caranya membaca laporan CEO dari Google Search Console yang ada di website Anda sebagai bahan dasar data untuk memaksimalkan performa website Anda nantinya. Langkah pertama yaitu pertama-tama pastikan kita sudah menginstal Google Search Console pada website kita. Nah, lalu yang kedua, pergi ke bagian overview, lalu klik full report seperti yang ada pada gambar yang saya tampilkan. Lalu langkah ketiga, yuk kita bedah satu-satu. Pertama ada total clicks, yaitu total yang klik website kita dari hasil pencarian Google. Seperti yang ada pada gambar yang saya tampilkan, di situ menunjukkan total klik website kita dari pencarian Google. Lalu yang keempat, kemudian ada total impression, yaitu yang melihat website kita dari hasil pencarian Google, tetapi tidak sampai mengklik atau mengunjungi website kita. Seperti yang ada pada di gambar. Seperti inilah data yang didapat pada total impression yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi user itu hanya melihat website kita dari hasil pencarian Google, tetapi tidak sampai mengunjungi atau mengklik dan masuk ke halaman website kita. Lalu langkah yang kelima yaitu ada average CTR atau click through rate, yaitu rata-rata rasio berapa yang
sudah mengklik website kita dibandingkan dengan total impression. Yang berada di gambar, rata-rata rasio berapa yang klik website dibandingkan dengan total impression. Jadi klik berbanding dengan impression. Apabila CTR ini semakin tinggi, artinya semakin baik. Berarti ranking atau posisi website kita di halaman pencarian Google meningkat karena terjangkau oleh mata user di hasil pencarian, sehingga mereka terdorong untuk mengklik website kita. Jika CTR ini semakin turun, artinya semakin buruk. Berarti ranking website kita menurun. CTR kita berkurang karena ranking website kita di hasil pencarian Google itu rendah, sehingga tidak terjangkau oleh mata user dan akhirnya tidak terlihat dan tidak diklik. Lalu yang keenam ada average position, yaitu rata-rata posisi atau ranking di hasil pencarian Google. Semakin tinggi semakin baik dan berimbas pada peningkatan CTR. Dan sebaliknya, apabila semakin rendah semakin buruk karena posisi atau ranking pada hasil pencarian di Google menurun. Lalu ada yang langkah-langkah yang ketujuh, bisa setting periode waktunya. Terserah kita masing-masing ingin dari kapan sampai kapan. Seperti yang ada pada gambar, kita bisa menentukan waktunya sendiri sesuai dengan keinginan kita. Lalu yang kedelapan, kemudian di bagian menu page juga akan ada info mengenai halaman-halaman yang tidak terindeks atau yang tidak muncul di mesin pencarian dan halaman-halaman yang telah terindeks atau halaman yang muncul di mesin pencarian. Jika di halaman page tadi di scroll ke bawah, Google Search Console akan memberi info mengapa halaman kita ada yang tidak terindeks oleh Google. Lalu yang kesembilan, di bagian video page, Google Search Console akan memberi info mengapa ada beberapa video di website kita yang tidak terindeks oleh Google. Lalu yang ke-10, kemudian bisa ke bagian performance, lalu klik search result. Di bagian queries akan tertampil keyword atau kata kunci queries apa yang mendatangkan banyak traffic ke website kita. Bisa disortir mulai dari klik dan impression yang paling tinggi dan yang paling rendah. Bisa dilihat pada gambar yang tertera. Lalu yang ke-11, di sebelah kanannya di bagian page, masih di bagian page, juga terlihat halaman website mana saja yang mendatangkan traffic tertinggi. Bisa disortir mulai dari klik seperti pada queries tadi dan impression yang tertinggi dan yang terendah. Lalu yang ke-12, bisa juga melihat device, search app range, dan dates para user. Lalu yang ke-13, di bagian experience, misalnya pada menu core web vitals akan ditunjukkan URL mana saja yang buruk, URL mana saja yang masih butuh improvement, dan URL mana yang sudah oke. Ini bisa menjadi perbaikan website yang perlu dilakukan agar website kita itu mudah terjangkau oleh user. Lalu yang ke-14, contoh lainnya di bagian menu experience terdapat menu mobile usability. Ada juga pemberitahuan yang mana yang not usable dan yang usable. Lalu bagaimana sih cara menindaklanjuti dari hasil analisa SEO yang sudah kita lihat tadi pada Google Search Console? Nah, yang pertama itu
Pahami tujuan SEO Anda. Tentukan tujuan SEO Anda. Apakah itu meningkatkan peringkat pencarian, meningkatkan lalu lintas organik, atau konversi? Fokus pada indikator kinerja kunci atau Key Performance Indicator (KPI) yang relevan dengan tujuan Anda. Yang kedua itu analisis kata kunci atau keyword. Periksa kata kunci atau keyword yang memberikan lalu lintas terbanyak ke situs website Anda. Yang kedua, identifikasi kata kunci yang memiliki kinerja rendah atau mengalami penurunan. Lalu yang ketiga, peringkat pencarian. Tinjau peringkat pencarian situs web Anda untuk kata kunci utama. Lalu identifikasi halaman yang menempati peringkat tertinggi dan yang terendah. Lalu yang keempat ada lalu lintas organik. Tinjau tren lalu lintas organik selama periode waktu tertentu. Identifikasi perubahan signifikan dan cari penyebabnya. Lalu yang kelima ada crawl errors dan pengindeksan. Pertama, periksa laporan crawl errors untuk menemukan masalah pengindeksan. Pastikan semua halaman yang penting terindeks dengan benar. Lalu ada backlink analis. Tinjau profil backlink Anda. Lalu identifikasi backlink yang berkualitas tinggi dan rendah. Tanggapi tautan yang rusak atau berbahaya. Lalu ada rapikan struktur URL dan navigasi. Tetapkan interval waktu untuk memeriksa laporan SEO dan memonitor perubahan kinerja. Perhatikan tren positif dan negatif, serta tindak lanjuti dengan strategi yang sesuai. Dan yang terakhir, ada monitoring analitik. Gunakan alat analitik web seperti Google Analytics untuk melacak perilaku user atau pengguna dan untuk mengukur efektivitas perubahan yang Anda terapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator, yaitu Mbak Heni. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan pemateri tadi. Saya izin bertanya. Ya, Di sini bagaimana cara membaca laporan CEO secara efektif untuk memahami kinerja situs web tersebut? Oke, baik. Pertanyaannya akan dijawab langsung oleh pemateri kita. Silakan. Apakah bisa diulangi tadi Mas Gary pertanyaannya? Untuk pertanyaan saya tadi, bagaimana cara membaca laporan CEO secara efektif untuk memahami kinerja situs web tersebut? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Membaca laporan CEO dengan efektif dapat memberikan wawasan penting tentang kinerja situs web kita. Berikut ada beberapa langkah-langkah untuk membaca laporan CEO secara efektif. Itu yang pertama, pahami tujuan KPI. Tentukan tujuan spesifik untuk situs web Anda, seperti meningkatkan lalu lintas organik yang sudah saya jelaskan tadi, peringkat kata kunci, atau konversi. Identifikasi KPI atau Key Performance Indicator yang relevan dengan tujuan tersebut. Lalu yang kedua itu ada periksa lalu lintas organik, analisis tren lalu lintas selama periode waktu tertentu untuk mengidentifikasi pertumbuhan, apakah ada pertumbuhan atau penurunan pada situs web kita. Lalu yang ketiga, pentingnya
kita mengetahui peringkat kata kunci yang kita gunakan. Tinjau peringkat kata kunci untuk mengetahui posisi situs web kita dalam hasil pencarian. Perhatikan perubahan peringkat kata kunci yang signifikan dan identifikasi faktor yang mungkin mempengaruhinya. Lalu tinjau halaman teratas. Periksa halaman teratas pada situs web kita dalam hasil pencarian. Pastikan halaman-halaman tersebut dioptimalkan dengan baik dan memberikan pengalaman pengguna yang positif kepada user atau pengguna. Lalu evaluasi kualitas backlink. Tinjau profil backlink untuk memastikan bahwa backlink berasal dari sumber yang berkualitas dan relevan. Perhatikan backlink yang dapat meningkatkan otoritas situs web kita. Lalu yang terakhir, pemahaman algoritma mesin pencari atau yang pertama tetap informasi tentang perubahan dalam algoritma mesin pencari seperti Google. Yang kedua, pastikan strategi SEO Anda selaras dengan pedoman mesin pencari terkini. Mungkin dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi, Mas Giri bisa dapat membuat keputusan informasional dan berfokus pada area yang membutuhkan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja situs web Mas Giri. Apakah jelas, Mas? Sangat jelas. Terima kasih Mas Eka untuk penjelasannya tadi. Baik, adakah lagi yang ingin bertanya tentang topik tadi? Saya akan izin bertanya. Baik, Mas. Apa aja sih langkah-langkah pencegahan atau perbaikan yang dapat diambil berdasarkan temuan laporan SEO untuk mengoptimalkan kinerja situs web? Oke, baik. Mengoptimalkan kinerja situs web berdasarkan temuan laporan SEO memerlukan serangkaian langkah-langkah pencegahan dan perbaikan. Berikut ada beberapa langkah-langkah yang dapat Anda pertimbangkan. Yang pertama ada analisis kata kunci. Periksa kata kunci yang digunakan untuk mengoptimalkan konten yang berada pada situs Anda. Pastikan kata kuncinya relevan dengan konten situs yang Anda buat dan memiliki volume pencarian yang baik. Tinjau dan perbarui kata kunci sesuai dengan perubahan tren atau fokus bisnis. Lalu yang kedua, langkah yang kedua ada optimasi on page. Pastikan judul halaman atau title text dan deskripsi meta atau meta description mengandung kata kunci utama dan mencerminkan konten halaman dengan baik. Lalu perbaiki tag heading seperti heading 1, heading 2, dan heading 3, dan lain-lain untuk memastikan struktur hierarki yang baik. Lalu yang ketiga, ada optimalisasi gambar dengan mengurangi ukuran file, menambahkan teks alternatif pada gambar yang kita unggah, dan menggunakan nama file yang deskriptif. Lalu ada mobile responsive. Pastikan situs web Anda responsif untuk perangkat mobile dengan mengimplementasikan desain responsif. Lalu ada periksa dan perbaiki masalah tata letak atau fungsionalitas yang mungkin terpengaruh saat diakses melalui perangkat mobile. Lalu ada struktur URL, memastikan struktur URL yang ramah untuk SEO dengan mengandung kata kunci dan mudah dimengerti oleh user. Dan mesin pencari. Hindari penggunaan karakter khusus atau parameter yang tidak perlu dalam URL.
Lalu ada backlink analis, tinjau profil backlink situs web Anda, dan pastikan bahwa backlink tersebut berasal dari sumber yang berkualitas dan relevan. Lalu kita juga harus membuat konten yang berkualitas. Tinjau dan perbarui konten situs secara berkala, sesuai dengan tren. Lalu pastikan konten kita yang kita buat itu informatif, relevan, dan menarik bagi pengguna. Pada konten kita pun kita harus menggunakan kata kunci secara alami dan hindari keyword stuffing. Lalu yang terakhir ada monitoring dan perbaikan atau maintenance yang bisa dilakukan secara berkala. Gunakan alat analisis dan pemantauan secara terus-menerus untuk memantau kinerja situs web Anda. Tanggapi perubahan algoritma mesin pencari dan terapkan perbaikan yang diperlukan. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin Mas Suban dapat meningkatkan kinerja situs web dan meningkatkan visibilitasnya dalam hasil mesin pencari seperti Google. Kita selalu untuk memantau dan menyesuaikan strategi SEO sesuai dengan perkembangan dan perubahan dalam industri dan algoritma mesin pencari seperti Google. Apakah sudah jelas, Mas Suban? Oh iya Mas, jelas. Mantap. Baik, terima kasih tadi pertanyaannya Mas Suban. Adakah lagi yang ingin bertanya? Saya mohon izin untuk bertanya, Mas. Iya, silakan. Bagaimana mengidentifikasi peluang pertumbuhan dari hasil analisis kata kunci dan bagaimana mengintegrasikan temuan tersebut ke dalam strategi konten? Oke, baik, Mas Daud. Pertanyaannya sangat bagus. Cara mengidentifikasi peluang pertumbuhan dari hasil analisis kata kunci dan bagaimana mengintegrasikannya. Identifikasi peluang pertumbuhan dari hasil analisis kata kunci adalah langkah kritis dalam mengembangkan strategi konten yang efektif. Mungkin ada beberapa langkah-langkah untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan cara mengintegrasikannya temuan tersebut ke dalam strategi konten. Yang pertama ada analisis kata kunci pada saat ini. Tinjau kata kunci yang saat ini digunakan oleh Mas Daus dan peringkat kata kunci di mesin pencari seperti Google. Lalu kita harus meneliti kata kunci yang sedang bersaing. Identifikasi kata kunci yang relevan dan memiliki volume pencarian tinggi, tetapi mungkin belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh situs Mas Daus atau pesaing. Gunakan alat penelitian kata kunci untuk mengidentifikasi kata kunci potensial yang mungkin relevan dengan bisnis Mas Daus. Lalu yang ketiga ada analisis kata kunci long tail. Tinjau kata kunci long tail yang memiliki volume pencarian lebih rendah, tapi dapat memberikan lalu lintas yang sangat terkualifikasi. Lalu yang keempat ada pemahaman niat pengguna. Perhatikan niat pengguna yang terkandung dalam kata kunci. Apakah mereka mencari informasi, mencari produk, atau siap untuk melakukan pembelian? Lalu optimasi konten yang ada. Tinjau kembali konten yang sudah ada dan perbarui dengan kata kunci baru dan informasi yang terkini. Pastikan konten menggambarkan otoritas dan keakuratan dalam industri atau topik tertentu. Lalu yang terakhir ada iterasi dan peningkatan terus-menerus. Selalu lakukan iterasi terhadap strategi konten Anda berdasarkan data kinerja dan perubahan dalam tren kata kunci atau keyword. Pahami respon pengguna dan reaksinya terhadap konten baru dan gunakan informasi tersebut untuk perbaikan terus-menerus. Dengan terus memonitor dan mengoptimalkan strategi konten berdasarkan temuan analisis
kata kunci, Mas Daus dapat memaksimalkan peluang pertumbuhan dan meningkatkan visibilitas situs web Mas Daus dalam hasil mesin pencari seperti Google. Apakah sudah cukup jelas, Mas Daus? Siap, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Daus. Terus ada lagi yang ingin bertanya untuk pertanyaan terakhir kita kali ini? Tidak ada. Oh, jika sudah cukup pertanyaannya, jadi kita pemateri bisa memberikan kesimpulan dari Zoom kita kali ini. Silakan. Kesimpulan pada materi kita hari ini, untuk membaca dan menindaklanjuti hasil laporan CEO, langkah pertama adalah memahami tujuan CEO Anda. Setelah itu, fokus pada analisis kata kunci, peringkat pencarian, lalu lintas organik, dan performa halaman-halaman kunci. Perhatikan juga aspek teknis seperti crawl errors, pengindeksan, backlink, kecepatan situs, dan keterlibatan sosial. Tindakan yang diambil harus disesuaikan dengan temuan analisis, seperti mengoptimalkan konten, memperbaiki crawl errors, atau meningkatkan kecepatan situs. Memonitoring perubahan dan menggunakan alat analitik web seperti Google Analytics untuk melacak tren dan perilaku pengguna adalah langkah penting. Selain itu, pengoptimalan struktur URL untuk memastikan situs web kita tetap relevan dan efektif. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat membaca laporan CEO secara komprehensif dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja situs web kita untuk mendukung tujuan CEO yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin itu kesimpulan pada materi yang saya sampaikan pada hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kali ini, Mas Eka. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di Zoom kali ini. Semoga Zoom kali ini, materi hari ini dapat bermanfaat buat kita semua ya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.